pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Suceng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, isu mengenai pemangkasan anggaran makan bergizi gratis oleh pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan dan menuai berbagai komentar di masyarakat termasuk dari kalangan ahli gizi. Lantas, seperti apa alternatif menu yang ekonomis namun tetap bergizi? Simak penjelasan dari dosen ilmu gizi Unhas berikut ini. Makan bergizi gratis yang diprogramkan oleh Prabowo Gibran kembali disoroti setelah tersebarnya isu bahwa Prabowo akan pertimbangkan untuk memangkas biaya makan per anak dari 15.000 menjadi 7.500. Hal ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat akan efisiensi program makan bergizi gratis ini jika biaya benar-benar ditetapkan di angka tersebut. Dosen ilmu gizi Unhas Ulfa Najamuddin SSI MKes pun turut berkomentar. Menurutnya, setiap umur memiliki standar kecukupan gizi yang berbeda-beda, sehingga standar harga juga sebenarnya tidak bisa disamakan untuk setiap usianya. Jadi kalau biasanya kita bicara standar kebutuhan gizi, itu biasanya kita mengacu pada angka kecukupan gizi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, untuk anak usia sekolah, usia 6 sampai 12 tahun ya, itu juga bervariasi kebutuhan akan zat gizinya. Bahkan laki-laki perempuan pun berbeda. Jadi untuk anak-anak itu biasanya untuk usia 6 sampai usia 7 sampai 9 tahun itu sekitar 1.650 kilokalori. Terus untuk 10 sampai 12 tahun itu sudah mulai berbeda perempuan sama laki-laki. Untuk 10 sampai 12 tahun untuk laki-laki itu sekitar 2.000 kilokalori, sedangkan untuk perempuan itu sekitar 1.900 kilokalori. Jadi memang semakin meningkat umur ya semakin tinggi juga kebutuhan akan zat gizinya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara standar harga sebenarnya tidak bisa disamakan karena kan ya semakin meningkat. Jadi apalagi kalau SMP, SMA nanti lebih tinggi lagi. Zat gizi yang dibutuhkan dalam pertumbuhan anak terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Zat itulah yang harus ada dalam setiap menu makanan. Jelas kalau kita bicara zat gizi yang kita butuhkan, ada beberapa nutrien atau zat gizi yang sangat penting untuk pertumbuhan. Nah, tidak ada sebenarnya mulai dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, karbohidrat, protein, dan lemak ini adalah kita namakan zat gizi makro. Kenapa dikatakan makro? Karena dibutuhkan jauh lebih besar. Sedangkan vitamin dan mineral ini gizi mikro. Dia tidak dibutuhkan dalam jumlah yang kecil tapi penting. Ya, meskipun dibutuhkan jumlahnya kecil tapi penting buat tubuh. Jadi kalau kita bilang yang mana paling penting, itu sebenarnya semuanya penting. Sebenarnya saling support. Tapi kalau kita bicara lebih spesifik lagi terkait kebutuhannya, kalau kita lihat di sini AKG-nya yang paling krusial, yang paling efek ke peningkatan kebutuhan zat gizi adalah protein, vitamin sama mineral. Menurutnya, dengan anggaran 7.500 tersebut, hal pertama yang harus dilakukan ialah memanfaatkan sumber pangan lokal yang tentunya lebih ekonomis. Selain itu, terdapat berbagai alternatif yang dapat dipilih seperti sagu, jagung, ataupun ubi untuk menggantikan nasi sebagai sumber karbohidrat, serta ikan, telur, tempe, dan tahu sebagai sumber protein. Kalau mungkin contohnya ya, misalkan kalau karbohidrat kompleks, misalkan selain beras, ya bisa mungkin ganti dengan labu kuning, terus jagung. Pokoknya kita lihatlah, misalkan mungkin untuk yang di daerah-daerah yang seperti ada sagunya, ya dia konsumsi sagu aja. Iya, yang jelas kita tidak mesti berpikir kalau sumber karbohidrat itu cuma dari nasi. Jadi bisa jadi dari sagu, dari kentang, dari ubi manis, ya ubi kayu atau ubi manis, terus bahan-bahan lain, ya bahan pangan lain yang tinggi karbohidrat kompleksnya. Tentu saja kalau kita mau identifikasi kita harus baca referensi lagi kembali kira-kira apa ya yang di sini kira-kira tinggi karbohidratnya. Tapi seperti itulah, seperti banyak alternatif. Protein mungkin ada contoh. Nah, kalau protein ya bisa telur. Telur itu cukup murah. Terus selain telur itu bisa juga ikan apapun itu yang murah. Yang penting tidak terlalu, kan biasanya ikan itu juga bervariasi harganya, ada yang mahal sekali, ada yang murah.
apapun jenis ikannya, yang penting kalau dia sudah terjangkau, murah dan available. Contohnya apa yang murah ya ikannya. Ya pokoknya lihat saja di pasar, apapun jenis ikannya itu biasanya cukup bagus. Jadi sumber protein. Selain itu juga boleh tempe sama tahu, itu juga sumber protein. Tapi memang dia namanya protein nabati. Kalau yang ikan sama telur itu protein hewani. Dan tadi harus divariasi ya Bu ya? Iya harus variasi. Jadi misalkan mentang-mentang telur yang murah, telur terus yang dikonsumsi itu kan juga tidak bagus sebenarnya. Jadi harus variasikan antara mungkin hari ini telur, kemudian besok mungkin tempe, besoknya lagi tahu, kemudian ganti lagi pada ikan, terus besoknya lagi boleh pakai telur lagi, seperti itu. Jadi tubuh itu tidak akan defisiensi zat gizi tertentu, karena kan sebenarnya tidak ada zat makanan yang kompleks yang betul-betul memenuhi semua zat gizi. Jadi kalau kita cuma mengkonsumsi satu jenis makanan terus-menerus, sangat berisiko untuk terjadi defisiensi, karena kan tidak ada makanan yang betul-betul lengkap ya, kompleks. Ia menegaskan bahwa hakikatnya tidak ada jenis makanan yang benar-benar memenuhi kebutuhan gizi secara kompleks, sehingga menu makanan harus divariasi setiap harinya. Iva Syarahman, Unhas TV. Depresi pada lanjut usia menjadi ancaman yang sering kali tidak disadari oleh banyak orang. Padahal dampaknya bisa sangat fatal. Lantas bagaimana tanggapan dosen psikologi tentang fakta sebagian besar kematian pada lansia ternyata berkaitan erat dengan kondisi mental yang kerap diabaikan, yakni depresi. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Di balik senyuman dan keheningan yang sering kita temui pada lansia, ada ancaman besar yang jarang kita sadari, yakni depresi. Kondisi ini bukan hanya tentang perasaan sedih atau kesepian yang muncul seiring bertambahnya usia, tetapi merupakan masalah kesehatan mental serius yang dapat berdampak luas pada kesejahteraan mereka. Sayangnya, depresi pada lansia seringkali terabaikan atau dianggap sebagai bagian dari proses penuaan yang alami. Namun, fakta yang perlu dihadapi adalah bahwa depresi dapat menjadi pemicu berbagai masalah kesehatan lain yang mempercepat penurunan kondisi fisik lansia. Penurunan berat badan drastis, hilangnya minat pada kehidupan sehari-hari, dan bahkan munculnya penyakit kronis adalah beberapa tanda yang sering menyertai depresi pada lansia. Lebih mengkhawatirkan lagi, depresi yang tidak ditangani dengan baik bisa mengarah pada pikiran dan tindakan bunuh diri. Data menunjukkan bahwa sebagian besar kematian pada lansia memiliki keterkaitan dengan kondisi mental. Depresi pada lansia kerap berkembang dalam kesendirian saat mereka merasa terputus dari kehidupan sosial, kehilangan orang-orang terdekat, atau menghadapi tantangan kesehatan yang berkelanjutan. Sayangnya, banyak dari kita yang tidak menyadari seberapa dalam dampak depresi ini, hingga terlambat untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Dari sisi psikologis, kalau kita lihat melalui teori perkembangan, itu pada tahap lansia, pada saat usia lansia itu memang adalah usia di mana kita akan banyak melihat ke masa lalu kita, ke apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dan ketika kita mengevaluasi dan banyaknya kita ternyata menghabiskan waktu secara tidak produktif dan banyak mungkin yang kurang menyenangkan. Nah, itulah yang pada saat lansia itu bisa membuat mereka akhirnya banyak rasa penyesalan yang muncul. Sebenarnya juga dari social support sekitarnya ya, karena terutama biasa lansia itu cenderung banyak yang kurang atentif. Beda misalnya mungkin kalau ke anak-anak kita banyak sering atensi ke anak-anak, tapi kalau lansia banyak orang yang kurang memperhatikan gitu ya, kurang memperhatikan secara psikologis lebih dalam gitu, sehingga itu yang membuat mereka kayak feel away from social. Jadi kayak ini kenapa saya kurang dapat perhatian, saya kurang dapat support seperti sebelumnya. Jadi ya itulah yang bisa membuat mereka juga feeling down. Penting bagi kita semua untuk lebih peka dan peduli terhadap kondisi mental para lansia di sekitar. Depresi bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sepele, terutama bagi mereka yang berada di masa-masa rentan dalam hidupnya. Melalui perhatian, dukungan, dan interaksi yang lebih intens, kita dapat membantu mereka melewati tantangan ini dan mencegah terjadinya tragedi yang tak diinginkan. Rahmatia, Unhas TV.
Pemirsa, kini menjadi minuman populer di Indonesia, es teh manis kerap dikonsumsi dan dijadikan minuman pelengkap saat makan ataupun dalam cuaca yang panas. Namun, jika mengonsumsi minuman satu ini secara berlebihan, rupanya bisa berdampak pada kondisi kesehatan yang buruk. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Es teh manis, salah satu minuman yang kerap dikonsumsi, terlebih di saat cuaca panas. Karena rasanya yang menyegarkan, juga harganya yang murah sehingga membuat orang tertarik dan menjadikan pilihan minuman sehari-hari. Minuman manis satu ini juga kerap jadi pendamping makanan yang tersedia di berbagai tempat makan. Namun, di balik rasa manis dan kesegarannya, rupanya es teh manis menyimpan sejumlah risiko, terlebih jika mengonsumsinya secara berlebihan alias setiap hari. Dosen gizi Ulfa Najamuddin mengatakan larangan konsumsi es teh manis berlebihan karena mengandung gula di dalamnya. Menurutnya, konsumsi gula yang tinggi bisa menyebabkan kadar gula darah yang tinggi karena kandungan gula yang mudah diserap tubuh, berbeda halnya dengan karbohidrat kompleks yang sulit dicerna. Salah satu fungsi gula adalah sebagai bahan bakar yang diolah menjadi energi, sehingga jika dikonsumsi berlebihan akan disimpan sebagai lemak atau glikogen. Penumpukan glikogen akan menyebabkan gangguan metabolisme tubuh hingga jantung. Mengonsumsi es teh manis berlebihan menyebabkan diabetes karena insulin yang mengubah gula menjadi glikogen harus bekerja keras. Bahkan kandungan gula dalam es teh manis bisa memicu obesitas karena umumnya mengandung 250 kalori per porsi, memicu stroke hingga gagal ginjal. Nah, manis itu artinya dia mengandung gula biasanya, gula tinggi. Nah, sebenarnya efek negatif dari konsumsi teh itu adalah karena kandungan gulanya. Seandainya kalau cuma es teh tanpa manis, itu sebenarnya fine, baik-baik saja. Tapi kalau ada gulanya, itu tidak akan berdampak negatif ke tubuh. Nah, apa saja sih dampak negatif dari konsumsi gula yang berlebihan? Nah, ada beberapa efek dari konsumsi gula ini. Yang pertama adalah gula yang dikonsumsi berlebihan itu biasanya tidak beda kalau kita konsumsi karbohidrat kompleks. Kalau gula itu langsung diserap dan masuk ke pembuluh darah. Nah, artinya kalau kita konsumsi gula tinggi, gula darah juga akan ikutan tinggi. Nah, kalau tinggi berlebihan, sedangkan sel itu punya batas kemampuan untuk mengkonversi gula menjadi energi. Kan salah satu fungsi gula sebenarnya adalah untuk sebagai bahan bakar, jadi diubah jadi energi. Tapi seperti juga kalau kita berlebihan makanan, kita biasanya kan nyetok kan. Nah, tubuh pun seperti itu. Tubuh itu kalau kelebihan gula akhirnya karena tidak tahu tidak bisa diolah jadi energi, makanya disimpan. Nah, disimpan itu dalam bentuk lemak, namanya glikogen ya. Jadi kalau konsumsi gula terus-menerus tanpa henti ya, maksudnya tiap hari mungkin tinggi sekali, akhirnya tumpukan glikogen dalam tubuh juga itu akan meningkat. Nah, kalau lemak dalam tubuh meningkat, glikogen sama dengan lemak ini meningkat, itu akan mengganggu proses metabolisme tubuh. Nah, selain penumpukan lemak dalam tubuh, salah satu juga efeknya adalah gangguan dari insulin. Jadi kan insulin tadi itu fungsinya untuk mengubah lemak ini menjadi mengubah gula ini menjadi glikogen. Nah, kalau dia kerja keras tiap hari begitu, insulin akan kalah dan akhirnya bisa berisiko terkena diabetes mellitus. Jadi itu salah satu efeknya. Yang lain itu kalau terus untuk efek dari penumpukan lemak kan banyak ya. Pertama mungkin berisiko penyakit jantung, hipertensi, obesitas dan sebagainya. Menurut Ulfa, teh memiliki kandungan kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan kopi. Kafein ini jika dikonsumsi lebih dari 500 mg sehari, bisa berdampak pada metabolisme yang bisa memicu salah satunya kerja jantung yang berat. Dirinya juga menekankan bahwa minuman es teh manis biasanya ditambahkan hiasan seperti boba yang mengandung natrium. Natrium yang tinggi bisa menyebabkan hipertensi karena natrium mengganggu keseimbangan tubuh. Menurutnya, es teh sebenarnya memiliki manfaat jika tidak ditambahkan dengan gula. Teh yang mengandung seperti tanin bisa bersifat sebagai antioksidan. Ulfa menyarankan agar membatasi mengonsumsi minuman manis tidak terbatas pada es teh manis saja, serta membiasakan diri untuk mengurangi konsumsi gula. Zulkarnain, Unhas TV.
Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zahra Sabita Sucheng beserta kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.